Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu aplikasi sederhana admin Agentur Indonesia. Kami terdiri dari saya Intan Permata Winda Purba dengan NIM 2522341. Saya Agnia Salsa Bila dengan NIM 2522351. Saya Aura Atika Gayatri dengan NIM 2522373. Jadi, hal yang melatar belakangi aplikasi ini ialah timbulnya dari keresahan banyak orang yang tidak mengetahui kota dan wisata yang ingin dikunjungi olehnya. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini dengan memberikan beberapa contoh paket perjalanan bisa dipilih oleh para wisatawan yang ingin berlibur. Dengan ini, kami membuat aplikasi untuk mempermudah admin menginput data perjalanan para wisatawan. Cara kerja admin. Proses pemesanan tur online dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi sehingga admin dapat melakukan input data tiket tur dengan mudah dan tersimpan secara rapi di dalam aplikasi ini. Cukup dengan membuka HP, tablet, maupun laptop yang terhubung dengan internet. Berikut proses atau tahap yang harus dilakukan. Pembeli memesan tiket perjalanan tur. Kemudian, admin menginput data-data yang berupa nama pembeli, tujuan perjalanan, jumlah tiket, harga per tiketnya. Data yang sudah diinput akan disimpan di dalam aplikasi ini dan akan menampilkan jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli. Saya akan menjelaskan algoritma dan Python apa yang kami gunakan dalam membuat aplikasi admin Agentur Indonesia. Yang pertama itu kami menampilkan pilihan paket dan detail paket. Pilihan paket itu terdiri dari harga dan hari, detail paket itu terdiri dari nama kota dan tempat wisata. Selanjutnya, algoritma yang pertama itu kami menggunakan user_id sebagai variabelnya dan nol itu sebagai isi dari variabelnya. Nah, loop ini adalah sebanyak berapa kali yang ingin user inputkan. Users ini adalah data yang akan kita samakan, kita cocokkan ketika ingin membuka atau memulai algoritma. Nah, di sini status underscore login ini sama dengan false ketika kita menginputkan salah atau tidak sama dengan users ini, maka dia akan kembali seperti semula. Nah, ketika benar, dia akan masuk ke variabel Y. Nah, def login ini adalah untuk mengecek login sesuai data. Ketika users ini kita masukkan data ini, dan nanti kita akan masukin data for user in users, maka ketika benar, dia akan menyimpan. Ketika salah, dia akan menyimpan, tapi balik lagi ke atas ini. Gitu. Selanjutnya kita mengecek check underscore user ini pada login. Nah, check underscore user ini mempunyai parameter ID. Nah, kita menggunakan perulangan for in range len users. Nah, selanjutnya itu jika dia ID-nya benar kita masukin, dia akan tersimpan. Jika salah, dia akan kembali ke awal, ke sini. Selanjutnya kita membuat daftar menu. Daftar menu ini devnya itu terdiri dari pertama import OS atau OS.pt system, yang mana ini kita import agar fungsinya itu untuk membersihkan layar atau clear screen pada aplikasi kita nantinya. Nah, di dalam ini kita menampilkan print. Print ini untuk memberikan kalimat pada ketika kita running. Nah, kalimat ini kita buat selamat datang di aplikasi Agentur Indonesia. Nah, yang variabel pilihan ini kita inputkan. Setelah kita inputkan, kita beri dia atau kita ubah dia menjadi integer atau menjadi angka agar lebih mudah ketika kita masukin ke if ini. Nah, ketik if ini jika pilihan yang kita masukkan terdapat pada batasan atau range 1 sampai 2, maka dia akan mengoper atau pindah ke pilih menu. Sedangkan ketika dia salah, dia akan mengoper atau menampilkan masukkan nomor yang tersedia dan balik ke menu awal, ke sini, ke awal sini lagi. Nah, selanjutnya kita ke dev pilih menu. Dev pilih menu ini cabang dari atau bisa masuk ketika kita udah masuk ke dev menu awalnya. Nah, ketika kita memasukkan pilihan itu sama dengan 1, kita akan dialihkan atau kita akan dioper ke tabel 1, dev tabel 1. Nah, sedangkan ketika kita milih angka 2, kita akan dialihkan atau kita akan dialihkan ke tabel 2. Tabel 1 itu kita definisikan dengan import all system juga agar dia clear juga kan. Nah, di sini tuh terdapat print. Print ini kita menampilkan semua data paket 1, paket 2, paket 3, hari dan harganya. Nah, kita print tampilkan tekan enter untuk melanjutkan halaman menu. Input ini ketika user menginput enter, menu ini balik ke menu awal, ke menu di sini.
Nah, selanjutnya begitu dev tabel 2. Di dev tabel 2 ini kita menjabarkan atau menampilkan paket 1, paket 2, dan paket 3. Kenapa di sini pakai garis miring T itu sebagai tab kalau dalam Word gitu. Biar tampilannya tuh menarik dan rapi. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi wisatawan untuk menginput data wisatawan. Wisatawan ini sebagai variabel dan isinya itu list yang kosong. Kenapa list kosong? Nanti kita akan masukkan. Jadi sekarang ini kosong dulu. Nah, N ini merupakan nantinya akan menjadi range atau batasan. Berapa kali sih user ingin menginputkan data gitu. Kita running ya. Oke. N ini berapa wisatawan yang ingin pergi tour? 1. Berarti N-nya ini jadi 1 dalam sini. Oke, kita enter. Selanjutnya, nah paren ini digunakan untuk memberikan batasan pada di sini biar dia tidak dempet. Nah, kita disuruh menginputkan nama Aura. Selanjutnya, kita disuruh menginputkan tanggal 12 Juli 2021, jenis paket, tour paket 1, kita harus mengisi dengan tampilan yang telah kita sediakan kayak gini. Paket 1, P-nya besar atau P-nya kecil atau spasi atau enggak gitu. Kita enter. Ketika kita menampilkan atau mengisikan selain dari ini, dia akan error. Nah, kita pilih kota yang akan kita kunjungi, misalnya NTT. Di sini kita belum menampilkan ya. Nah, selesai. Di sini wisatawan itu akan disimpan atau dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya kita buat dev agar bisa kita tampilkan kembali dan dia akan di return di bawahnya. Nah, fungsi tadi ini kita tambah, fungsi di atas ini kita tambahkan dev. Selanjutnya di bawahnya itu kita tambahkan return biar bisa menyimpan asli wisatawan. Nah, kita cek ya, kita running. Oke, selanjutnya di sini. Nah, keluar kan hasil dari wisatawan tadi yang telah kita inputkan. Selanjutnya di sini data underscore wisata ini untuk mengupdate data. Kita running saja. Nah, nanti ini akan digunakan pada dev update data. Di sini kita memasukkan data inputan yang telah dibuat user. Nah, kan data ini yang telah diinputkan oleh user atau saya akan dimasukkan ke dalam looping ini agar ketika di running Aura ini akan teridentifikasi atau akan ada namanya gitu di depannya. Begitu pula dengan tanggal. Nah, setelah kita buat pengulangan ini, kenapa di sini ada append? Karena kita memasukkan nama dan memasukkan wisatawan yang indeks ke 0. Indeks ke 0 itu yang Aura, sedangkan indeks ke 1 itu 12 Juli, indeks ke 2 dan 3 berikutnya. Yang kedua itu kita membuat dari fungsi ini, kita buat dev-nya agar bisa menyimpan di data underscore wisata. Kita running, oke. Nah, kita munculkan nih. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi guna fungsi ini untuk menampilkan jenis paket itu dengan keterangannya agar memudahkan admin untuk melihat. Gitu. Nah, selanjutnya itu dev test. Dev test ini kita definisikan sebagai tes aja, jadi kayak contoh gitu. Jadi dev test ini terdiri dari user yang tadi telah saya jelaskan, dev login, dev check user. Nah, perhatikan bahwa di sini ada perbedaan letak karena dev login dan dev check user ini berada di dalam dev test gitu. Biar ketika di running itu bisa. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan di while underscore masuk ini, while access underscore masuk ini. Kenapa di bawah ini while not? Karena ketika kita memasukkan data dan diproses, ketika salah dia akan menampilkan ini. Nah, ketika benar dia akan lanjut ke sini, ke bagian ini. Nah, ketika salah kita akan diberi arahan untuk mengulangi passwordnya. Nih, ketika kita benar dia akan login sampai dengan true. Sampai dengan true ini akan beralih ke sini kalau dalam algoritmanya. Nah, selanjutnya ini juga saya bilang bahwa kita akan menginputkan wisatawan, sehingga di sini kita buat list kosong saja terlebih dahulu. Selanjutnya, sini ada print kosong agar memberikan jarak ya. Nah, ini input yang tadi yang saya telah jelaskan juga. Nah, di sini kita masukkan nama, tanggal. Nah, di sini saya menampilkan nama-nama kotanya. Tadi yang sebelum itu belum ditampilkan, di sini sudah ditampilkan. Dan nama paketnya, biar admin nanti mudah dalam mengetik dan tidak error. Nah, di jenis paket ini saya menambahkan variabel biaya 1 ini dengan harga 2 juta. Nah, ketika kita menginputkan variabel orang ini, nanti totalnya itu variabel total ini sama dengan biaya yang ada ini
yang telah kita masukkan ini dikali orang yang diinputkan oleh user. Orang yang diinput oleh user ini akan kita buat integernya atau kita pindahkan ke integer agar lebih mudah diproses. Nah, selanjutnya kita akan ngeprint total, variabel total, dan variabel orang. Selanjutnya ini begitu juga dengan paket 2 dengan harga biaya 2 itu 3.500.000, paket 3 dengan biaya paket 3 itu 5 juta. Nah, setelah itu semua wisatawan tersebut akan di-append, akan dimasukkan ke dalam sini. Oke, kita running. Nah, coba kita tes ya. Ya, orang. Nah, selesai. Nah, dari sini kita bisa membuat aplikasi sederhana untuk admin Agentur. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi di sini didapat dari fungsi-fungsi yang telah dibuat di atas tadi. Kemudian dijadikan satu. Di sini ada menu, pilihan menu, dan seterusnya ini. Kemudian ada di sini aplikasi. Mari kita panggil menu. Pertama kita pilih paket. Nah, maka akan muncul paket-paket yang tersedia. Kemudian kita pencet enter. Masukkan nomor 2 dengan detail paket. Maka akan muncul detail paket yang telah dibuat. Ada paket 1, paket 2, dan paket 3. Selanjutnya kita panggil wisatawan sama dengan pesan tiket untuk admin menginputkan pesanan wisatawan. Nah, di sini masukkan password admin 1234 untuk admin yang kedua dan 4321 untuk admin yang pertama. Di sini kita ingin berapa kali penginputan data, kita pilih 2 kali penginputan. Masukkan nama, terus tanggal keberangkatan, kemudian pilih kota, pilih paket, berapa orang yang mengambil paket 1. Nah, kemudian kita masukkan nama lagi karena tadi kita memasukkan 2 kali penginputan data. Masukkan tanggal keberangkatan, terus pilih kota, selanjutnya pilih paket 3. Berapa orang yang mengambil paket 3? 2 orang. Nah, maka akan selesai di sini. Kemudian setelah admin menginputkan data, maka admin akan mengupdate data wisata pada menu update wisata. Nah, di sini ada nama Agnia tujuan Jakarta paket 1 11 Juli 2021 dengan total 4 juta dan Asri kota tujuan NTT paket ketiga dengan 10 April 2020 dengan total 10 juta. Sekian presentasi dari kami tentang aplikasi sederhana Admin Agentur Indonesia. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami tentang aplikasi sederhana Admin Agentur Indonesia. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.